warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat lingkungan alatai, salam sujud karena Malempang. Nah, kawan Paris Samandiai yang menyukai banget YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya menerawang lagi tentang bukan menerawang sih. Ini suatu pengalaman aja. Ya. Bukan penerawangan. Jadi ini pengalaman. Karena ini lagi heboh banget ya tentang Kaisang. Ini pernah ya sahabat saya pengalaman. Ada pengalaman gimana ya, pasien saya datang hampir sama cerita seperti ini. Dia datang ke tempat saya meminta tolong karena dia udah begitu lama dekat seorang laki-laki ini, udah lama banget dan mereka udah kumpul bareng. Setelah dia kumpul, orang tua dia tahu tapi dia belum menikah. Ini perempuan tinggalnya di Bali. Setelah itu dia minta tolong saya supaya laki-laki ini bisa kembali lagi. Karena laki-laki ini pacaran dengan teman deket dia. Laki-laki ini tidak seperti Kaisang ya. Kaisang kan anak seorang presiden. Kalau ini orang biasa. Jadi ini orang biasa banget, tapi dia merasa sangat kecewa. Kenapa? Kok bisa dengan teman dia? Dan mereka udah tunangan. Mungkin untuk jenjang pernikahan pasti ada, namanya udah tunangan. Orang tua pun tahu. Orang tua dari perempuan, orang tua dari laki-laki pun juga kenal gitu. Dan ada pasien ini datang ke saya minta tolong untuk meminta supaya pasangannya ini, mantan pacar dia itu untuk kembali dengan dia. Kalau tidak kembali, bisa tidak dibikin supaya dia tidak menikah seumur hidup dia. Jawaban saya mengatakan sama pasien saya ini, saya tidak bisa melakukan kalau untuk sampai dia tidak dapat jodoh seumur hidup. Karena jawaban saya satu, jodoh itu Tuhan yang atur. Seorang spiritual, seorang paranormal itu bisa mendekatkan, bisa orang yang udah putus cinta bisa didekatin. Bila mana itu masih ada jodohnya sahabat saya. Tapi kalau memang tidak ada jodohnya, walaupun mau dukunnya sekuat kayak apapun juga tidak akan bisa. Kenapa? Karena jodohnya belum ada. Tapi kalau memang ada jodohnya, dipakein minyak, dicoel begini pun jadi. Kenapa masih ada jodoh dia. Seperti itu. Nah, tapi sahabat saya, jodoh ini kalau hanya karena pelet, pasti akan cerai suatu saat nanti. Itu pasti. Tidak akan mungkin seumur hidup. Tidak akan mungkin selamanya. Karena itu bukan kehendak Allah. Karena ini hanya kehendak ilmu. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Akhirnya perempuan ini minta bantuan saya. Saya bilang saya tidak bisa. Tapi kalau untuk menggerakkan hati seorang laki-laki ini untuk mengingat memori dia dengan Mbak ini, kalau dia mengingat lagi memori dia, mengingat dulu mereka berjalan bareng, mengingat waktu story-story dia yang baik-baik, pasti akan terbuka lagi perasaan cinta itu tadi. Nanti dia akan mulai menghubungi pasangan ini untuk mendekati lagi. Jawaban saya sama seperti cerita Kaisang ini. Tapi kalau memang belum jodoh, kita mau paksa pun tidak akan bisa. Jawaban saya seperti Kaisang sama si mantan pacar dia, Felicia ini. Kalau memang belum jodoh, Felicia nggak akan bisa. Mau digimanain juga nggak akan bisa. Mungkin sahabat saya kayak ibunya berkomentar, itu mungkin suatu emosional, rasa kekecewaan. Karena orang tua dari yang pasien saya itu pun juga pernah datang dengan pasien saya itu, datang kepada saya. Sama, dia ngerasa kecewa dia. Kenapa? Anak saya udah begini. Kenapa kok bisa begini gitu loh. Maunya kita. Tapi saya jawab ke mereka, kalau memang belum jodoh kita nggak bisa paksa. Tapi saya akan bisa bantu. Kalau memang jodohnya pasti akan datang. Karena spiritual itu sahabat saya tidak akan mungkin mengerjakan sesuatu yang memang ditakdirkan Tuhan, yang memang belum jodoh itu tidak akan bisa. Mau gimana pun ilmu kita sekuat apapun, sakti gimana pun tidak akan bisa. Kenapa? Kalau memang takdir belum sampai, memang harus selesai,
Itu kenyataan. Saya ngomong real, saya nggak akan ngomong bohong-bohong. Ada orang juga yang bercerai, sobat saya, orang bercerai, minta dipersatukan. Kalau memang waktunya harus berpisah, mau disatuin, mau dipelet, mau diapain untuk kembali, itu nggak akan bisa. Tapi sahabat saya, kalau memang masih ada jodoh dia atau pasangannya ini dikerjain, kalau kita obatin pelan-pelan, kita obatin, pasti dia akan kembali. Kalau memang ada pengaruh, pasti dia akan pelan-pelan hilang. Pengaruh santet ini pasti akan hilang. Pengaruh pelet ini akan hilang. Tapi dia akan kembali dengan pasangan itu. Tapi kalau memang bukan karena pelet, tapi karena hati, mau diobatin bagaimanapun, mau diapain juga nggak bisa. Jawaban saya seperti ini, seperti Kaisang dengan Felicia ini. Kalau memang nggak jodoh, kita nggak bisa paksa seperti itu. Ada satu yang membuat hubungan ini yang salah sih ada. Tapi saya tidak bisa mengatakan di media sosial. Kenapa? Ini sangat sensitif banget yang saya lihat. Ada sesuatu yang membuat cara untuk menyelesaikan hubungan ini seperti itu. Karena saya tidak mau mengucapkan di sini, karena itu privasi, sangat privasi, itu yang saya lihat. Seorang pasien yang datang ke saya dengan sangat aneh buat saya. Dia menyuruh kita untuk membuat orang itu celaka. Cinta dia ditolak, dia bikin suruh celaka. Ada. Tapi jujur sahabat saya tidak menerima itu. Karena orang berpikir orang Dayak itu bisa membuat orang itu hancur, mati pun bisa. Orang berpikiran begitu. Jujur sahabat saya, kami orang Dayak ini tahu tata krama. Kita tidak sembarangan mengeluarkan ilmu yang aneh-aneh itu, kita tidak sembarangan. Seperti itu. Membunuh orang juga kita tidak mau. Kenapa? Dosanya luar biasa. Lebih bagus kita bekerja yang baik-baik aja. Kayak saya, jujur, saya seorang spiritual. Orang selalu berpikir spiritual itu serem. Spiritual itu pasti dukun. Pasti apa? Belum tentu sahabat saya. Banyak pasien yang datang ke saya hanya tukar pendapat. Hanya sharing untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Minta bantu saya untuk gimana caranya untuk ke depan. Saya harus gimana sih? Sharing, suka sharing. Belum tentu mereka ke tempat saya melakukan sesuatu yang salah menurut hukum, sesuai salah menurut agama. Enggak. Kadang-kadang mereka hanya datang untuk sharing, tukar pendapat, seperti itu. Ya, banyak yang datang ke saya gara-gara cinta orang gila. Ada stres kenapa sahabat saya? Karena dia tidak menyangka dihianati, tidak menyangka ini bisa terjadi kepada dia. Ada. Jadi dia tidak bisa menerima kenyataan. Ada. Yang gila pun ada. Ada juga yang dia diputusin pasangannya, dia selalu berpikir ada yang bisik dia untuk loncat. Ada loncat dari gedung, ada. Sebenarnya itu jawaban saya. Ada orang mengatakan bahwa itu adalah santet. Jawaban saya enggak. Belum tentu santet. Ada juga yang bilang ini kesurupan karena dimasukin. Jawaban saya enggak. Karena dia belum bisa menerima, tidak bisa menerima kenyataan bahwa diri dia harus berpisah. Santet belum tentu. Makanya saya bilang, sahabat saya, santet, kena pelet, dengan pikiran, itu tipis-tipis saja. Harus kita bisa membedakan. Jangan sedikit-sedikit ini santet, jangan sedikit-sedikit ini pelet. Enggak. Ada orang yang memang gila, karena dia memang udah stres luar biasa ada. Kalau dibilang guna-guna, jawaban saya jujur. Saya kalau melihat dari muka Kaisang ya, raut wajah dia, kalau orang diguna-guna tuh kelihatan nampak banget. Tapi jawaban saya enggak, kok nggak ada perubahan dari muka dia. Boleh sahabat-sahabat saya lihat aja muka dia yang kemarin-kemarin dengan muka dia yang sekarang sama aja kok. Biasanya kalau orang kena pelet itu biasanya ada kosong, mata dia kosong. Kalau dibawa bicara pun agak sedikit blank, nggak nyambung. Tapi jawaban saya biasa aja, sama kok dengan dia yang kemarin-kemarin. Mungkin dia dengan cewek ini, yang dia pacaran dia sekarang, mungkin ada suatu kelebihan yang dia merasa ada yang sangat spesial dari perempuan ini. Ini yang kita nggak tahu. Itu yang saya lihat. Jadi tidak ada unsur-unsur pelet apapun, enggak lah. Seperti itu yang saya lihat. Jawaban saya, apakah mereka akan menikah? Jawaban saya biasa aja. Nggak berani mengatakan bahwa ini mereka dua akan menikah nanti ke jenjang pernikahan. Jawaban saya biasa aja. Karena jujur, ini mungkin lagi pengenalan diri aja.
Tapi Kaisang masih belum menjatuhkan hati full untuk perempuan ini, belum. Jawaban saya seperti itu. Saya kasih tahu ya, saya akan memberi pesan buat sahabat-sahabat saya. Saya mau menjelaskan pelet. Sahabat saya, pelet itu tidak akan bekerja bila mana orang itu tidak ada rasa. Pelet itu akan bekerja bila ada pasangan kita itu ada rasa, menyukai. Pelet itu akan bekerja. Pelet itu tidak akan bisa bekerja bila mana orang yang lu pelet itu tidak ada rasa. Lu mau pelet setengah mati juga gak akan bisa karena tidak ada rasa. Tapi kalau ada rasa, atau dulu berteman, sharing, ngobrol, ternyata di dalam hati dia, di dalam benak dia ada menyukai, mengagumi, pasti bisa bekerja pelet itu. Tapi kalau hanya teman sharing, teman ngobrol biasa, kamu pelet juga gak akan jalan. Kenapa? Karena tidak ada rasa. Kamu sekali bertemu sama dia, kamu langsung pelet itu juga gak akan bisa. Seperti itu. Sama juga aura, pelet aura. Pelet aura itu akan bekerja di saat orang itu, pasangan laki-laki atau perempuan itu memandang orang itu, langsung melihatnya ada suatu mengagumi. Saat dia mengagumi, waduh nih cewek cantik banget, itu pasti akan kena. Tapi kalau dia lihat, oh biasa aja, nggak akan bisa bekerja itu pelet. Jawaban saya seperti itu. Karena jujur sobat saya, pelet itu bekerja kepada orang yang ada rasa. Kalau nggak ada rasa, nggak akan bisa bekerja. Karena banyak orang yang salah mengerti. Pelet itu, kalau cinta saya ditolak, saya akan dukun bertindak. Pelet akan bekerja. Bisa nggak? Jawaban saya, bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kenapa kok bisa? Kalau yang orang yang menolak kamu itu ternyata dulu dia punya hati, menyukai kamu kerjain pasti kena. Tapi kalau yang kamu tuh dia yang menolak kamu ini dia enggak ada hati, mau kamu kerjain juga dia nggak mau. Seperti itu. Jadi pelet akan kena kepada orang yang punya hati. Kalau orang enggak punya hati enggak akan kena. Maaf nih, kayak kita nih, kita biasa, orang biasa kenal seorang artis yang cakep, dia mau pelet, dia juga gak kenal kamu, nggak akan bisa kena pelet itu mah. Dicoba aja, nggak akan mungkin. Kenapa? Pelet nggak akan bisa bekerja. Santet bisa kena nggak? Bisa. Kenapa? Dia menyakiti, pasti akan bisa. Santet itu akan bekerja bila mana kalau orang itu dendam. Semakin dendam, semakin kena pekerjaan itu. Itu biasanya seperti itu. Tapi bagi kami orang Dayak, kami tidak pernah memegang pekerjaan seperti itu. Kita masih memilih-milih. Karena kayak saya tidak sembarangan bekerja. Saya akan memilih pekerjaan itu, yang mana yang bagus, yang mana yang benar, saya ambil. Kalau tidak bagus, yang enggak ini saya nggak akan terima. Sama juga sahabat saya. Banyak sahabat-sahabat saya yang telepon saya atau yang berkomunikasi, konsultasi dengan saya, yang minta bantu dengan secara yang aneh-aneh. Saya jarang menjawab WA kalian atau telepon kalian. Kenapa? Jujur sahabat saya, kenapa saya tidak mau menjawab WA itu? Kenapa? Yang saya lihat itu tidak akan bisa dikerjakan. Buat apa saya harus mengerjakan? Membuang sia-sia. Saya orangnya seperti itu. Jadi sama nih, orang mau memakai suatu ilmu. Kalau orang tidak yakin, tidak akan bisa jalan ilmu itu. Tapi bila mana dia yakin, padahal ilmu itu tidak kuat pun bisa jadi kuat karena keyakinan dia. Seperti itu. Sama kita berdoa, sahabat saya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu yakin doa kamu diterima Allah Ta'ala, pasti akan yakin doa kamu itu akan dikabulkan. Tapi bila mana kamu tidak yakin dengan doa kamu, tidak akan dikabulkan. Sebenarnya seperti itu. Pekerjaan itu dengan yakin. Tergantung yakin hati kita, keyakinan kita. Seperti itu sahabat saya. Terima kasih banyak sahabat saya. Ini hanya sebuah pengalaman. Saya tidak menceritakan yang aneh-aneh. Saya hanya berbagi pengalaman. Saya hanya menjelaskan dengan sahabat-sahabat saya supaya lebih bisa mengerti pelet itu gimana, santet itu gimana, santet buka aura, pelet buka aura itu gimana. Inilah sahabat saya akan menjelaskan, nanti saya akan menjelaskan lagi sahabat saya tentang pelet buka aura. Oke, terima kasih banyak. Tonton terus YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share buat sahabat-sahabat saya. Bila mana ada salah kata saya, ucapan saya tolong dimaafkan. Namanya manusia, pasti ada salah kata, salah ucapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.